Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Abdillah. Dan saya Hidatus Syafi'i Kami dari kelompok 2 kelas TID Angkatan 22 ingin mempresentasikan hasil laporan RPR dengan judul Sistem Informasi Perpustakaan Digital. Mengapa kami membuat tentang sistem informasi perpustakaan digital? Karena di era digital ini kita dapat mengakses sebuah data yang sangat penting dari sebuah sosial media atau media-media tertentu. Nah, perpustakaan ini menjadi salah satu sumber informasi utama yang selalu beradaptasi dengan perkembangan teknologi pada sekarang ini. Ya, dengan sistem informasi perpustakaan digital ini hadir sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan yang ada di Indonesia ini. Dan sistem informasi perpustakaan digital sudah berbasis komputer yang dirancang untuk mengelola dan menyediakan akses-akses ke koleksi perpustakaan secara digital. Sistem ini kemungkinan untuk mencari, meminjam, dan membaca buku elektronik atau e-book serta e-jurnal dengan sumber daya digital lainnya melalui internet. Karena kenapa? Karena di Indonesia sendiri, menurut data UNESCO, minat bacanya hanya 0,1% dari 1.000 orang di Indonesia. Sedangkan menurut detik.com, Indonesia ada di peringkat 70 dari 80 negara dengan skor literasi membaca yaitu 359. Sedangkan yang menduduki peringkat pertama yaitu Singapura dengan skor literasi membaca yakni 543. Ya, sedangkan di negara Asia Tenggara sendiri itu ada Thailand di posisi 63, Malaysia 60, dan Brunei di peringkat 40 dengan skor literasi membacanya 429. Maka sistem informasi perpustakaan digital ini hadir sebagai solusi untuk memfasilitasi masyarakat yang ada di Indonesia ini. Ya, meskipun di Indonesia masih tergolong baru, namun perpustakaan di Indonesia sudah mulai menerapkan sistem seperti ini. Apalagi seperti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan perpustakaan di Universitas Islam, ada juga Perpustakaan Universitas Indonesia dan Perpustakaan Universitas Gadjah Mada. Baik, untuk penjelasan selanjutnya tentang model saya pasrahkan kepada saudara saya Hidayatus Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pengembangan SIPD. Dan di sini ada beberapa model pengembangan yang dapat digunakan untuk mengembangkan SIPD, dan antara lainnya ada model Agile. Kenapa dan alasannya kenapa saya mengambil model Agile? Karena memilih model pengembangan perangkat lunak yang tepat sangat penting untuk keberhasilan proyek kami. Dan model Agile menawarkan banyak keuntungan dibandingkan pendekatan tradisional dan menjadikannya pilihan yang menarik bagi banyak tim. Dan kelebihan model Agile sifatnya dinamis sehingga user dapat memberi masukan positif saat pengembang sedang merencanakan dan membuat fitur terbaik. Dan untuk kekurangan model Agile itu kurangnya predictabilitas atau memberikan apa yang diharapkan pelanggan.
Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang use case diagram dan data flow diagram sistem informasi perpustakaan digital. Nah, di use case diagram itu ada admin, ada member, dan admin ini akan menginput data buku, data member, meminjam, login, tambah data buku, dan hapus data. Dan untuk membernya itu cuma input ke data buku dan peminjaman dan login. Nah, dan seterusnya. Use case ini adalah alat bantu visual yang digunakan untuk menggambarkan fungsional suatu sistem. Dan untuk data flow diagram atau yang disebut DFD itu, proses adalah suatu kegiatan yang mengubah data dalam SIPD dan menyimpan data adalah tempat penyimpanan data dalam SIPD. Dan entitas eksternalnya, entitas eksternal adalah pihak eksternal yang bertukarkan data dengan sistem di dalam SIPD-nya. Dan aliran data itu menunjukkan aliran dan data antara proses penyimpanan data entitas eksternal aliran dan dalam SIPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang DFD level kosongnya, dan lebih baiknya saya akan masuk ke gambar DFD level kosongnya karena di sini enggak terlalu jelas. Saya akan beralih untuk pindah ke sini. Nah, di sini diagram atau diagram level kosong ada 4 entitas, yaitu anggota, calon anggota perpustakaan, dan pimpinan perpustakaan. Dan di sistem informasi perpustakaan ini akan memberikan sistem informasi perpustakaan ada calon anggota, dan calon anggota ini akan mendaftar, dan setelah mendaftar akan diproses dan diberikan ID anggotanya. Dan setelah sudah mendaftar, maka di sini sudah menjadi anggota. Dan untuk anggotanya di sini ada sanksi, ID anggota, dan bukti pengembalian. Dan ID anggota dan anggota itu akan mengasih ID anggota untuk pinjam dan lalu diproses di perpustakaannya. Dan untuk entitas petugas perpustakaan ada data penyimpanan untuk diproses, data kembali, input data anggota, input buku, pengecekan data buku di perpustakaan, dan sudah diproses, maka di perpustakaan itu akan dikasih ke petugas, dan petugasnya akan dikasih data buku dan dikasih info pinjam. Nah, di sini untuk entitas pimpinan perpustakaannya ada lab sanksi, lab pinjam, lab pengobatan, ID anggota, lab stok buku. Nah, dan selanjutnya saya akan pergi untuk ke Word-nya terlebih dahulu.
Nah, dan sini saya akan menjelaskan tentang DFD level satunya, dan tadi sudah saya jelaskan untuk DFD kosong. Di sini untuk DFD level 1 menunjukkan proses secara lebih detail, yang lebih akurat. Contoh seperti DFD SIPD level 1. Dan sini saya akan masuk untuk ke image-nya, karena di sini gambarnya tidak terlalu jelas, maka saya akan masuk ke image. Nah, di sini untuk diagram level 1-nya dan untuk proses pendaftarannya, ada calon anggota, ada anggota. Nah, untuk anggota ini akan diproses melalui pendaftaran dan akan diberi data anggota, dan untuk calon anggotanya akan memberikan data calon anggota dan kartu anggota untuk diproses. Dan untuk peminjaman buku, ini ada ID buku, dan untuk keanggotaan ini akan membagikan kartu anggota, ID buku, dan verifikasi untuk ID buku untuk meminjam buku. Dan setelah meminjam buku maka proses akan diverifikasi ke anggota. Nah, dan di peminjaman buku ini akan terus berlanjut ke data peminjam, biasanya. Dan untuk adminnya ini akan menginput peminjaman lalu verifikasi untuk peminjaman bukunya. Nah, dan ketiga, pengembalian. Untuk pengembaliannya ini akan mengecek data peminjaman dan ID buku serta kartu anggota, dan langsung masuk ke data store. Dan untuk anggotanya ini akan memberikan data anggota, lalu kartu anggota serta ID buku untuk diproses. Dan setelahnya akan memasuki admin, dan di sini untuk pengembalian buku akan melalui admin, dan di perpustakaan itu akan dibagikan ke admin data pengembalian, dan untuk data store-nya akan dikasih ke admin. Untuk adminnya ini, nah di sini setelah ke admin akan menginput data buku, lalu akan memasuki pendataan buku. Dan setelah memasuki pendataan buku, dan di pendataan buku itu akan ngasihkan ke admin info stok buku. Di sini untuk DFD level 1 memberikan detail lebih dalam tentang bagaimana calon anggota atau anggota dalam sistem informasi perpustakaan. Ini menunjukkan interaksi lebih rinci antara admin, anggota, calon anggota, dan petugas untuk subproses yang dalam di sistem informasi perpustakaan. Dan untuk manfaat newscase diagram dan DFD-nya, newscase diagram DFD membantu dalam memahami fungsional dan arsitektur SIPD. Untuk diagram ini dapat digunakan untuk mengkomunikasikan kebutuhan sistem pada pemangku kepentingan.
Dan selanjutnya saya akan pasarkan ke Haikal Abdillah. Untuk Haikal Abdillah dipersilahkan. Baik, terima kasih atas penjelasannya untuk saudara Hidayatul Syafi'i. Dan saya akan melanjutkan ke tentang UI. Apa itu UI? UI adalah user interface atau sebuah tampilan. Di sini saya sudah membuat user interface-nya sebuah sistem informasi perpustakaan digital yang memiliki beberapa elemen utama. Yang pertama itu header. Ada logo perpustakaan, judul, dan tombol dan lain-lain. Sedangkan konten utamanya itu ada di area pencarian dan daftar buku, informasi detail buku, serta peminjaman dan informasi akun pengguna. Baik, saya akan langsung menjelaskan di UI-nya yang sudah saya desain di Figma. Oke, ternyata masih loading. Nah, ini hasil dari desain yang kami buat UI interface-nya untuk sistem informasi perpustakaan digital. Baik, di sini ini adalah sebuah tampilan login atau loading. Nah, ketika sudah loading, nah kita itu mendapat dua pilihan. Kita itu sebagai member atau sebagai admin. Karena saya sebagai member, saya akan login sebagai member. Nah, di sini menunjukkan ada lanjut dengan Google atau masih pembuatan akun baru. Karena saya masih tidak memiliki akun, jadi kita membuat akun dulu. Nah, di sini kita karena sudah membuat akun, maka ini pakai akun Google. Jadi pencet akun Google-nya. Nah, ini tampilan dari sebuah member UI-nya, dari UI-nya member. Nah, di sini ada beberapa elemen. Yang pertama yaitu ya pasti sudah jelas karena ini sebuah perpustakaan digital, sudah pasti menyediakan buku-buku. Ini ada buku, ada menu logout juga. Nah, ketika kita ingin melihat detail buku, maka kita pilih salah satunya. Seperti Matahari ini. Nah, ini sebuah detail buku yang sudah tertulis deskripsi. Karena saya ingin meminjamnya, jadi saya pencet ini untuk meminjam. Ada tanggal pinjam dan ada tanggal kembalinya. Nah, ketika sudah mencapai waktu yang sudah ditentukan, kita itu akan mengembalikan sebuah buku tersebut dengan sudah kembali. Nah, karena saya sebagai member sudah, maka saya akan mempraktekkan sebagai admin. Login admin. Nah, karena admin sudah memiliki akun, jadi kita pakai lanjut dengan akun Google. Nah, ini sudah muncul akun Google-nya. Tinggal kita pencet. Nah, apa yang menjadi beda? Apa yang jadi pembeda dari UI-nya si user dan UI-nya si member? Di sini ada sebuah data di usernya, di UI-nya admin. Nah, ketika kita pencet, nah, ini sebuah data anggota atau data member user yang hanya bisa diakses oleh admin. Nah, tinggal kembali dan kita itu logout saja. Nah, itu saja penjelasan dari user interface dari sistem informasi perpustakaan digital. Mungkin itu saja dari kami. Bila ada kekurangan Dan bertentangan sedikit pendapat, atas pemaparan laporan tugas UAS kami, selebihnya mohon maaf. wallahu waffiq ila admin thoriq. Wallahu musta'an sabilir rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.